Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meritri Apriliawati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 3B. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai LKS yang saya buat dari mata kuliah media pembelajaran yang ditugaskan untuk membuat LKS non-eksperimen. Baik teman-teman, saya di sini membuat LKS non-eksperimen dengan membuat pelajaran matematika kelas 2 semester 1. Di mana saya mengambil di sini saya mengambil materi pokoknya itu mengenai uang dan kompetensi dasar dari LKS yang saya buat, di mana saya ingin menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Di mana ada 3 indikator. Yang pertama itu siswa dapat mengenal uang logam, terus yang kedua siswa dapat membandingkan pecahan berbagai pecahan uang, dan yang ketiga siswa dapat mengurutkan berbagai pecahan uang. Sebelum ke soal-soal LKS, pertama-tama saya akan memberikan sebuah materi kepada siswa-siswi kelas 2, di mana yang pertama saya akan mengenalkan uang logam. Di sini di pinggir saya, dimana saya yang pertama itu mengenalkan berbagai macam uang logam, diantaranya ada yang Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. Di sana saya yang pertama itu coba menuliskan bahwa uang ini itu adalah uang Rp100. Terus saya mencoba memberikan contoh di mana ditulisnya itu dengan seperti yang di pinggir, Rp 100 atau 100,00 seperti itu. Terus yang kedua itu dibacanya. Selain ditulis, mereka juga harus bisa membaca dari jumlah uang yang mereka miliki, seperti yang saya contohkan di sini. Misalkan yang ada Rp100, Rp1000, Rp500 maupun Rp200. Dibacanya misalkan yang ini yang uang 100 berarti Rp100 seperti itu, maupun ada yang 100, 200, 500 maupun yang 1000 seperti itu. Karena sesuai dengan indikator yang saya buat bahwa siswa dapat membaca atau mengenal pecahan uang 100, pecahan uang. Baik, selanjutnya mengenai pembandingan yang kedua. Dari indikator yang kedua, siswa dapat membandingkan pecahan mata uang, misalkan dari yang terkecil maupun yang terbesar. Kayak membandingkan seperti yang di pinggir juga, bahwasannya dicontohkan bahwa ada uang Rp100 dan uang Rp200, di mana siswa harus mampu menjelaskan bahwa uang Rp100 lebih kecil daripada uang Rp200, seperti begitu. Siswa dapat mengamati nilai dari jumlah pecahan mata uang tersebut. Lalu yang kedua ada contoh dari uang 1000 dan uang 500, di mana siswa dapat mengamati bahwa uang 1000 lebih besar jumlahnya daripada jumlah uang dari Rp500, seperti begitu. Lanjut ke yang ketiga, di mana ada materi atau pengamatan bagi siswa untuk mengurutkan pecahan uang dari yang terkecil, seperti itu. Dari LKS yang saya buat juga, saya membuat sebuah contoh atau membuat sebuah contoh yang bisa diamati oleh siswa sebelum mengerjakan soal, dimana untuk mengurutkan pecahan uang. Dimana contohnya itu ada di pinggir saya, dimana ada uang 200, 100, dan 500, dimana siswa coba mengamati, coba lihat yang saya buat untuk mengurutkan pecahan uang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini coba saya jawab, dimana nilai yang terkecil itu adalah Rp100, nilai yang terkecil yang kedua ada Rp200, dan nilai yang terbesar dari ketiga pecahan uang tersebut yaitu Rp500, seperti begitu. Jadi dicoba digambarkan juga ya teman-teman. Langsung setelah itu saya mulai mencoba untuk memberikan latihan kepada siswa kelas 2
setelah mereka sudah mengamati, melihat, sekaligus membaca apa yang sudah saya berikan dari materi uang tersebut, dari KD tersebut, seperti begitu. Tentunya yang sesuai dengan indikator. Yang pertama kayak siswa dapat mengenal uang, yang kedua siswa dapat membandingkan, dan yang ketiga siswa dapat sebentar teman-teman, siswa dapat mengurutkan pecahan uang dari yang terkecil. Tuh. Di sini saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti mengisi soal. Dimana ini ada ya teman-teman, mengisi soal, dimana kan siswa kelas 2 alhamdulillah pastinya sudah mampu menulis, sudah mampu membaca sedikit demi sedikit. Jadi saya tidak membawa atau menggunakan metode soal yang pilihan ganda, di mana saya menggunakan metode soal untuk mengisi langsung, karena sesuai dengan contoh atau sesuai dengan materi yang saya paparkan di atasnya, itu sesuai dengan soal-soal yang saya berikan kepada siswa. Seperti itu. Selain saya membuat soalnya, saya pun membuat jawabannya atau kunci jawabannya seperti yang di sini. Oke, jadi dari sistem penilaian dari soal-soal yang saya buat untuk para siswa, di mana satu soal itu bernilai 25, di mana jika keempat soal yang saya buat atau saya peruntukkan untuk siswa itu dijawab dengan baik, dengan benar, dengan tepat, maka jumlahnya itu jadi 100, di mana 25 satu soal tersebut dikalikan 4. Jadi 100, seperti itu. Baik, dicukupkan sekian dari pemaparan atau presentasi saya mengenai LKS non-eksperimen dari mata kuliah media pembelajaran dengan mengambil pelajaran matematika kelas 2 SD atau MI semester 1. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan karena saya masih belajar, dan saya meminta atau memohon saran dan kritik dari para dosen dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.